Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Ayu Putugangga Brahmastra Widya Putri dengan NIM 22150911021. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan proyek aplikasi yang telah saya buat menggunakan Flutter. Adapun beberapa topik bahasan yang akan saya jelaskan pada video ini, yang pertama ada pendahuluan terkait topik proyek, yang kedua ada pengembangan. Di pengembangan dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada user flow pengguna, yang kedua dependencies, dan yang ketiga urutan pembuatan. Dan yang terakhir ada hasil pengembangan berupa proyek aplikasi yang sudah saya buat. Masuk ke topik bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan terkait topik proyek. Nah, dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan saat ini, kesehatan mental dan ketenangan pikiran menjadi semakin penting bagi kualitas hidup yang tinggi. Proyek yang saya buat ini adalah aplikasi tentang menjaga ketenangan jasmani dan rohani. Aplikasi tersebut saya beri nama Calm Soul, yang dimana kata calm yang berarti tenang, dengan soul yang menunjukkan inti atau keberadaan yang dalam. Jadi, aplikasi Calm Soul ini menyoroti peran aplikasi dalam membawa ketenangan pada jiwa pengguna. Fitur yang ada pada Calm Soul yaitu Action, yang dimana memberikan informasi untuk mengenai gerakan-gerakan meditasi serta fungsi dari gerakan tersebut. Selanjutnya ada user flow pengguna. Ketika pengguna akan membuka aplikasi Console ini, aplikasi akan menampilkan splash screen terlebih dahulu seperti tampilan pada nomor 1 ini. Selanjutnya, splash screen ini berlangsung selama beberapa detik. Lalu aplikasi akan menampilkan tampilan berupa welcome screen, yang dimana mengucapkan selamat datang kepada pengguna. Kemudian, pengguna disuruh untuk create account. Selanjutnya, yang nomor 3, ketika pengguna sudah mengklik create account, maka tampilan aplikasi akan seperti ini. Selanjutnya, pengguna akan memasukkan email dan passwordnya, lalu menekan sign in. Ketika pengguna sudah menekan sign in, maka aplikasi akan menampilkan tampilan menu home, yang dimana di sini berisi search, quotes, meditasi, dan kunci utama dari bermeditasi tersebut. Selanjutnya di sini ada fitur action, yang dimana ketika pengguna mengklik action, lalu tampilan aplikasi akan seperti ini. Di sini terdapat beberapa gerakan-gerakan meditasi yang sudah saya masukkan. Lalu di sini terdapat button baca selengkapnya. Nah, ketika pengguna mengklik baca selengkapnya ini, aplikasi akan menampilkan deskripsi dari gerakan tersebut. Selanjutnya, ada fitur profile, yang dimana di sini berisi data-data dari pengguna seperti nama, alamat, nomor telepon, status, dan juga foto profil. Selanjutnya, pada aplikasi ini juga terdapat drawer yang memiliki dua file. Yang pertama ada latihan API dan yang kedua latihan CRUD SQLite. Nah, jika pengguna ingin mengklik latihan API, maka tampilannya akan seperti ini. Namun, jika pengguna ingin mengklik latihan CRUD SQLite, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat 3 fitur. Yang pertama fitur tambah, bagian sini, yang berfungsi untuk menambah atau meng-create data yang ingin dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya di sini ada fitur edit yang berfungsi untuk mengupdate data yang sudah ada menjadi data yang baru. Ada data yang diubah. Selanjutnya di sini ada fitur sampah.
Keranjang sampah di sini berfungsi untuk menghapus data-data yang ingin dihapus oleh pengguna. Selanjutnya ada dependencies, urutan pembuatan, hasil pengembangan. Ini akan saya langsung jelaskan pada Visual Studio Code. Nah, di sini sudah terlihat tampilan Visual Studio Code dan emulator yang saya punya. Selanjutnya, di sini saya membuka file pathspec.yml. Nah, yang dimana tempat dari dependencies ini. Sebelum masuk ke dependencies, saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu dependencies. Nah, dalam dunia pengembangan perangkat lunak, dependensi merujuk pada hubungan antara komponen atau modul dalam suatu aplikasi dan antara aplikasi itu sendiri dengan perpustakaan eksternal yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, dalam tampilan code ini, merupakan bagian dari file pathspec.yml yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Flutter ini. File ini menyimpan konfigurasi dan dependensi yang diperlukan oleh aplikasi. Di sini sudah terlihat dependencies yang saya gunakan. Yang pertama ada SDK Flutter, yang dimana ini merupakan dependensi utama yang menunjukkan bahwa aplikasi ini menggunakan SDK Flutter. Flutter adalah framework dari Google yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Selanjutnya ada Cupertino_icon. Ini merupakan paket yang menyediakan set icon gaya Cupertino atau iOS style yang banyak digunakan dalam aplikasi yang menggunakan desain iOS. Simbol ini berfungsi untuk menandakan bahwa aplikasi dapat menggunakan versi ini atau versi yang lebih baru. Selanjutnya ada HTTP. Nah, HTTP ini digunakan untuk melakukan HTTP request seperti mengambil data dari internet. Ini memungkinkan aplikasi untuk berinteraksi dengan API eksternal atau server backend. Selanjutnya ada Flutter SVG pada bagian ini. Nah, ini berfungsi untuk merender gambar SVG. SVG ini dimaksud Scalable Vector Graphic yang merupakan format gambar yang digunakan untuk mendefinisikan gambar berbasis vektor dalam format XML, yang berguna untuk icon atau ilustrasi yang perlu scalable tanpa kehilangan kualitas. Selanjutnya, ada SQLite. Nah, ini merupakan plugin Flutter untuk mengakses SQLite database. SQLite adalah sistem manajemen SQLite adalah sistem manajemen database SQL yang ringan, yang terintegrasi dan dapat diakses tanpa memerlukan server terpisah. Di sini juga terdapat dev dependencies, yang dimana terdapat Flutter Test. Nah, ini merupakan toolkit yang disediakan oleh Flutter untuk melakukan testing pada aplikasi Flutter. Ini termasuk dalam dev dependencies karena hanya diperlukan selama pengembangan dan testing, tidak pada saat produksi aplikasi. Nah, dependensi yang terdaftar ini esensial untuk berbagai fungsi dalam aplikasi. Misalnya, pengelolaan database dengan menggunakan SQLite, fetch data melalui HTTP, serta menampilkan icon dan grafik dengan Cupertino Icons dan Flutter SVG. Sedangkan Flutter Test adalah untuk kebutuhan testing selama pengembangan aplikasi. Dengan menjaga dependensi terupdate dan mengelola konflik versi, adalah penting untuk memastikan aplikasi berjalan dengan stabil dan efisien. Oke, kita lanjut ke penjelasan singkat mengenai urutan pembuatan dari aplikasi Console ini. Nah, yang pertama saya lakukan yaitu meng-create folder dengan menggunakan CMD. Nah, ketika create folder sudah sukses, maka saya membuka Visual Studio Code.
Langsung open folder yang sudah saya buat tadi pada CMD. Lalu Visual Studio Code akan menampilkan seperti ini. Nah, selanjutnya saya menambahkan folder ataupun file pada folder lib ini. Nah, di sini sudah terdapat beberapa folder yang ada pada folder lib. Yang pertama ada komponen, DB helper, DTO, endpoint, screen, service, dan utils. Selanjutnya, pada folder-folder ini saya juga membuat beberapa file. Nah, pada folder screen saya membuat file yang berisi code-code dari aplikasi saya. Nah, yang pertama itu saya membuat file splash screen. Nah, splash screen ini berfungsi ketika pengguna membuka aplikasi konsol ini, maka aplikasi pertama kali akan memunculkan splash screen selama beberapa detik. Nah, di sini sudah terlihat kodenya seperti ini. Lalu ketika splash screen-nya sudah selesai, saya lanjut membuat welcome screen. Yang dimana welcome screen ini berfungsi untuk mengucapkan selamat datang kepada pengguna ketika sudah membuka aplikasi tersebut. Di sini terdapat berisi foto dan kata-kata selamat datang kepada pengguna. Kemudian ketika welcome sudah selesai, saya melanjutkan membuat file login. Yang dimana file login ini bisa tampil ketika pengguna mengklik create account yang ada pada menu welcome tadi. Nah, di sini terdapat code login yang berisi pengguna akan mengisi email dan password. Selanjutnya, ketika ini sudah selesai, saya melanjutkan dengan membuat homepage yang dimana pada code ini berisi button-button yang ada pada aplikasi saya, seperti button home, action, dan profil. Nah, pada file homepage ini saya juga menambahkan drawer, yang dimana drawer saya beri nama console drawer. Nah, pada drawer ini ada dua file. Yang pertama adalah latihan APA, yang kedua adalah latihan CRUD SQLite. Ketika homepage sudah selesai, saya melanjutkan membuat tampilan dari home-nya. Nah, ketika ini sudah selesai, lanjut pada action. Action ini berisi gerakan-gerakan meditasi yang sudah saya masukkan. Ada beberapa gambar yang saya masukkan di sini beserta dengan nama dari gerakan tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya juga menggunakan navigator push yang dimana akan beralih tampilan ke deskripsi action atau deskripsi dari gerakan tersebut. Nah, di sini terlihat code deskripsi dari beberapa gerakan yang ada pada menu action. Nah, ketika ini sudah selesai, saya lanjut membuat profil yang dimana berisi data-data dari pengguna yang berisi contohnya nama, alamat, nomor telepon, status, dan lain sebagainya. Selanjutnya ketika ini sudah selesai, kemudian saya membuat folder DTO, endpoint, dan service untuk bisa pada drawer tadi terdapat file API tersebut diakses. Nah, pada DTO ini terdapat file bernama newsdart, kemudian di endpoint terdapat file bernama endpoint.dart, kemudian di service terdapat file dataservice.dart. Nah, ketiga folder ini akan masuk ke new screen yang dimana ini isi dari latihan API tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membuat latihan CRUD SQLite. Menambahkan satu folder bernama db helper yang dimana di sini berisi file db_helper.dart. Selanjutnya untuk latihan CRUD juga terdapat code yang bernama
CRUD screen di sini. Nah, di sini merupakan CRUD untuk create, update, dan delete data yang ada pada file latihan CRUD SQLite tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada main Dart seperti tampilan ini. Oke. Nah, itu saja penjelasan singkat dari urutan pembuatan aplikasi konsol ini. Selanjutnya, untuk hasil pengembangan, saya akan merun project yang telah saya buat. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari aplikasi konsol tadi, sudah terlihat splash screen yang sudah saya buat, kemudian dia hilang selama beberapa detik. Selanjutnya, kita akan create account, akan ketik, tes, kemudian passwordnya, tes. Selanjutnya, ini juga bisa diklik. Kemudian kita klik sign in. Nah, di sini terdapat tampilan dari home console. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya, action. Nah, di sini terdapat beberapa gerakan dari meditasi. Nah, di sini terdapat button baca selengkapnya. Di sini bisa kita klik untuk melihat deskripsi sebenarnya fungsi dari Badakonasana ini apa sih? Nah, di sini sudah terlihat, sudah dijelaskan secara terperinci. Ini juga sama. Nah, selanjutnya di bagian profil. Nah, seperti ini tampilan profilnya. Selanjutnya, pada drawer di sini terdapat dua file yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah latihan API yang berisi seperti ini. Selanjutnya, latihan CRUD SQLite. Nah, di sini saya sudah meng-create beberapa data. Di sini kita bisa meng-create lagi dengan titel gerakan. Nah, deskripsinya kita bisa isi semisal Nah, ketika sudah kita mengisi, kemudian kita add data untuk meng-create data yang sudah kita isi di sini. Selanjutnya, add data. Nah, sudah terlihat data yang kita tambahkan tadi. Kemudian ketika kita ingin meng-update atau edit, kita bisa mengklik ini. Nah, misalnya kita ingin menghapus pada bagian ini. Kemudian ketika sudah selesai untuk merevisi, kemudian kita klik update. Kemudian di sini akan terupdate. Ini tampilannya. Nah, ketika ingin menghapus data yang sudah kita masukkan, kita tinggal klik keranjang sampah. Nah, data delete. Berarti data berhasil di-delete. Seperti itu. Sekian demonstrasi aplikasi Kamsol yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.